Kimi kata berkumandang. Siu. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Oh iya, boleh. Selamat siang ya, audiens ya. Nama saya Mas Kemal. Bisa dipanggil Mas Kemlo, Mas Kemol, Mas Kem, boleh. Nama lengkap saya Kemal Syamsuri ya. Profesi saya sebagai peracik teh, herbal, mixologi, dan sekaligus mahasiswa. Kalau nama kerennya sih artisan teh, tapi kalau saya sih tidak terlalu suka dibilang artisan teh karena terlalu gaul. Sawahnya masih cuma begini rupanya ya. Saya tidak single ya, saya punya pacar ya. Bisa lanjut pertanyaannya, Mas? Oke, rosella itu sebenarnya dia bunga hibiscus, warnanya merah seperti ini. Rosella itu memiliki rasa yang asam kalau diseduh. Jadi kita pisahkan bagian rosella yang bisa diminum, dikonsumsi itu adalah bagian bunga, bukan biji. Nah, itu dia. Jadi rosella itu adalah bunga hibiscus yang dikonsumsi dengan cara diseduh. Bisa diseduh langsung, bisa dengan dikeringkan juga, atau bisa dilalap juga. Kalau misalnya Anda seorang antusias herbal, ini bisa langsung dikonsumsi. Rosella itu adalah potensi uangnya sebenarnya. Kalau kita lihat kan di belakangan ini industri kopi kan sangat booming, industri kopi. Ya, jadi saya juga mencoba untuk mengkapitalisasi produk-produk rosella, karena produk-produk rosella ini tidak kalah gitu rasanya dari produk-produk kopi. Ya. Berarti sejak kapan mulai tertariknya ini Mas Kemal sama rosella? Sebenarnya tertarik dengan rosella ini bersamaan dengan pandemi COVID ya, COVID-19 sekitar 1,5-2 tahun yang lalu, karena ya tidak ada kerjaan, sekolah online, jadinya mencari hobi dan ternyata ngalir juga, ketemu hobi baru, antusiasme baru, dan sumber penghasilan baru juga dari si rosella. Oh, cara membudidayakan rosella mungkin bapak saya lebih ahli, atau komunitas-komunitas tani yang lain lebih ahli dalam hal budidaya. Kalau saya lebih cenderung ke pasca panen, tapi kalau budidaya pasti dari pengolahan tanah, pemberian pupuk, terus tanamannya bisa, rosella kan bisa di stek maupun dia dari biji juga bisa disemai. Kemudian ketika sudah cukup bibitnya baru ditanam, diberi irigasi yang bagus, dan tumbuhlah menjadi bunga rosella, bunga hibiscus yang biasa kita konsumsi. Ya. Yeah. Kalau untuk konsumsi minuman rosella seperti yang saya sudah jelaskan secara singkat tadi, bisa dengan cara langsung. Kalau untuk mengkonsumsi ya, mengkonsumsi bisa dilalap, bisa diseduh, bisa direbus, bisa diolah menjadi sirup, dan segala macam. Kalau kita olah menjadi sirup berarti pemberian rosella, air, dan gula. Kalau untuk dijadikan teh berarti rosellanya dikeringkan terlebih dahulu baru diseduh. Nah, kalau untuk yang lain mungkin rosellanya bisa direbus, diseduh gitu. Rosella itu mengandung antioksidan yang tinggi, dan dia itu mencegah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin waktu hari raya suka mengkonsumsi banyak daging, mungkin rosella bisa menjadi alternatif untuk dikonsumsi juga bersamaan dengan daging. Pasar dari rosella sekarang mulai berkembang sih, walaupun
supply dari Rosella itu sendiri masih ya masih rada susah. Kadang pasar juga karena produsen seperti kami belum mampu mencukupi atau produsennya belum masih circle close, jadinya belum bisa memasarkan atau produknya malah yang kelas super belum diketahui oleh pasar itu sendiri. Jadi mungkin walaupun Rosella ada di pasar, misalnya di setiap cafe atau coffee shop, tapi mungkin belum tentu Rosella itu sendiri adalah Rosella yang kelas super gitu. Ya. Jadi perkembangan Rosellanya seperti itu dia. Mungkin yang terakhir ini Mas Yang, tanggapan dan harapan mungkin buat Rosella ke depannya. Tanggapan dan harapan buat Rosella ke depannya ya, sebenarnya tanggapan saya itu enggak terlalu banyak sih, soalnya sudah ya hampir tercapai semuanya. Tapi harapan saya sebenarnya untuk teman-teman atau komunitas petani lokal di Mataram, karena saya sendiri yang sawah saya berdomisili di Sesele ya, di sedikit keluar dari Mataram. Bisa kita memproduksi Rosella kelas A dengan pasca panen yang sangat sederhana. Jadi lebih dari produk-produk yang biasa kita beli di online gitu. Kita bisa menghasilkan produk yang lebih dari itu. Dan saya inginnya ke depannya agar produk-produk dari petani Mataram ini diserap oleh pasar-pasar di Mataram. Seperti coffee shop dan segala macam, agar petaninya lebih sejahtera. Itu aja. Sama, boleh kita ngerokok ini? Oh iya, Bu.